Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman dengan NIM 203100053 dari Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi proyek, yaitu standar operasional prosedur pekerjaan rangka atap dan penutup. Standar operasional pekerjaan pemasangan rangka atap dan penutup. Tujuan: sebagai pedoman pelaksanaan konstruksi rangka atap pada bangunan. Ruang lingkup. Ruang lingkup prosedur ini berlaku di seluruh lokasi proyek. Alat kerja: bor, gunting metal, helm, sarung tangan, kacamata, sepatu boot, masker. Material kerja: kuda-kuda baja ringan, rangka atap baja ringan, murplat atau top plate, bracing, reng, nok atau jurai luar, talang atau jurai dalam, atap galvalum. Pihak terkait: 1. Direktur, 2. HSE, 3. Project Manager atau Site Manager, 4. Pekerja lapangan. Tanggung jawab: Direktur. Direktur bertanggung jawab mengesahkan SOP dan memastikan SOP ini diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan SOP ini tersampaikan ke semua pekerja. HSE. HSE bertanggung jawab membuat SOP pekerjaan konstruksi rangka atap, memastikan SOP ini diimplementasikan di lokasi proyek, berkoordinasi sebelum pekerjaan dimulai, melakukan inspeksi peralatan dan APD yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi rangka atap bangunan. Project Manager atau Site Manager bertanggung jawab untuk memastikan SOP ini dijalankan demi keselamatan pekerja sebelum memulai pekerjaan konstruksi rangka atap. Pekerja lapangan. Pekerja lapangan bertanggung jawab memasang struktur rangka atap dan memasang struktur atap. Prosedur konstruksi atap. 1. Persiapan kerja: menyiapkan gambar rencana atap dan perletakan kuda-kuda, dan tidak diperkenankan menggunakan gambar draft sebagai panduan. Menyiapkan semua peralatan, perlengkapan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan memperhatikan petunjuk tentang persyaratan melakukan pekerjaan di atas ketinggian, atau lihat bagian keselamatan kerja. Menyiapkan semua perlengkapan untuk pemasangan kuda-kuda, antara lain bor dan heksagonal soket, meteran, selang air atau water pass, alat penyiku, mesin pemotong, gergaji besi, palu, dan sebagainya. 2. Leveling dan marking, yaitu memastikan seluruh permukaan atas ring balok dalam keadaan rata dan siku dengan menggunakan selang air atau water pass dan penyiku sebagai alat bantu. Memastikan bahwa rangkaian ring balok telah mengikat semua bagian bangunan dan tersambung secara benar atau monolit dengan kolom yang ada di bawahnya. Memberi tanda posisi perletakan kuda-kuda atau truss sesuai dengan gambar rencana atap, mengukur jarak antar kuda-kuda. 3. Pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Langkah pertama, mengangkat kuda-kuda secara hati-hati agar tidak mengakibatkan kerusakan pada tangkaian kuda-kuda
yang telah selesai dirakit. Langkah kedua, memastikan posisi kiri dan kanan atau L, R kuda-kuda tidak terbalik. Sisi kanan dan kiri kuda-kuda dapat ditentukan dengan acuan posisi saat pekerja melihat kuda-kuda. Dengan mulut web dapat dilihat oleh pekerja. Bagian di sebelah kiri pekerja disebut sisi kiri, sedangkan yang berada di sebelah kanannya adalah sisi kanan. Langkah ketiga, mengontrol posisi berdirinya kuda-kuda agar tegak lurus dengan ring balok menggunakan benang dan lot atau unting-unting. Langkah keempat, mengencangkan kuda-kuda dengan plat L atau L bracket dengan menggunakan 4 buah skru 12-14 X 20 HEX. Selanjutnya, mengencangkan plat L dengan ring balok menggunakan Dynabolt dan menambahkan balok penopang sementara agar posisi kuda-kuda tidak berubah. Langkah kelima, mengulangi langkah ke-1 sampai ke-6 untuk mendirikan semua kuda-kuda sesuai dengan posisinya dalam gambar kerja. Langkah ke-6, memeriksa ulang jarak antar kuda-kuda dari as ke as, memeriksa kedataran atau leveling semua puncak kuda-kuda atau apex, dan memastikan garis nok memiliki ketinggian yang sama atau datar. Langkah ke-7, memasang balok nok. Langkah ke-8, memasang bracing atau pengikat sebagai perkuatan. Langkah ke-9, memasang reng atau roof buttons dengan jarak menyesuaikan jenis penutup atap yang digunakan. Langkah ke-10, memasang outrigger atau gorden tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menumpu ring balok. Selanjutnya, memasang sailing buttons dengan jarak sesuai ketentuan standar. 4. Pemasangan penutup atap. Langkah pertama, memeriksa ulang pemasangan kuda-kuda sesuai dengan nomor, kedataran nok maupun sisi atap, dan memastikan support overhang terpasang dengan benar. Bila menggunakan aluminium foil, maka lapisan ini dipasang terlebih dahulu di atas jurai dan rafter. Langkah kedua, menentukan jarak reng sesuai dengan jenis penutup atap yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan reng atau roof button dengan skru 10-16X 16 HEX. Nah, ketiga, memasang satu jalur penutup terlebih dahulu dan dari bawah ke atas pemasangan penutup. 5. Inspeksi dan finishing akhir. Karat dapat disebabkan oleh penempelan kotoran atau serpihan-serpihan akibat proses pemotongan baja ringan atau penggunaan bahan logam lain pada struktur baja ringan, seperti pengikatan dengan kawat bendrat, pemasangan skrup yang tidak standar, atau karena goresan benda tajam. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.